so we can be free. All the bitches sad, all the sad, sad, running through my head, running through my head, running through my head, head. All the bitches sad, all the sad, sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya adalah Milen Putri Handayani, CGP 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosional atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau hubungan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kerangka kompetensi sosial emosional atau KSE. Yang pertama, kesadaran diri, self-awareness. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, pengelolaan diri atau self-management. Mengelola emosi dan melatih fokus merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, social awareness, merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi atau relationship, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional, penyerapannya ialah di kelas, di sekolah, di keluarga, dan komunitas. Ruang lingkup terintegrasi mata pelajaran. Untuk kompetensi yang saya kembangkan pada saat ini adalah pertama, kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi dengan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan memeriksa diri. Yang menjadi tujuan teknik stop ini yaitu teknik ini dapat melatih memusatkan perhatian atau melatih fokus sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberikan rasa segar dan ketenangan. Langkah teknik stop yaitu yang pertama, menginstruksikan seluruh murid untuk menghentikan sejenak seluruh kegiatan. Lalu murid diminta duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks dengan meletakkan kedua tangan di atas paha. Yang kedua, take a deep breath atau tarik napas dalam. Menginstruksikan seluruh murid menarik napas, merasakan udara segar masuk ke hidung lalu menghembuskan sebanyak 2-3 kali. Yang ketiga, observe atau amati. Menginstruksikan semua murid mengamati apa yang dirasakan pada tubuh, mengamati perut yang mengembang sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh yang lain dalam posisi semua anggota tubuh rileks. Yang keempat, proses atau lanjutkan. Di tahap ini latihan selesai, lalu dilanjutkan kegiatan pembelajaran yang masuk di tahap inti.
dengan perasaan lebih tenang, jernih, dan sikap yang lebih positif. Contoh teknik bernafas dengan kesadaran guru diantaranya yang dilakukan guru. 1. Meminta siswa untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian melepaskannya perlahan-lahan. 2. Guru memberikan tips untuk melakukan kegiatan teknik stop agar siswa rileks dan semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Stop, berhenti melakukan kegiatan. Take a deep breath, tarik napas dalam. Observer, amati perasaan yang dirasakan tubuh. Proses, melanjutkan aktivitas. Yang ketiga, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang dikatakan pada siswa, yang pertama, Ananda tolong berhenti sejenak dari semua aktivitasnya. Yang kedua, sekarang duduk dengan rileks tanpa bersandar, badan tegak, bahu kiri sejajar bahu kanan, telapak tangan diletakkan di paha, dan punggung tangan menghadap ke atas. Yang ketiga, jika sudah terasa nyaman, hirup udara dari hidung, rasakan udara yang masuk, lalu buang udara secara perlahan. Rasakan udara yang hangat keluar dari hidung. Yang keempat, rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis dan perut mengembang ketika membuang nafas. Yang kelima, lakukan berulang 3 kali sampai merasakan segar kembali. Yang keenam, setelah selesai, tubuh dan pikiran kembali segar, lanjutkan kembali aktivitas pembelajaran hari ini. Tujuan teknik memeriksa diri yang pertama, memvalidasi perasaan dan pengalaman siswa. Yang kedua, melatih siswa dalam memahami perasaan yang dalam. Yang ketiga, membangun koneksi antar guru dengan murid dengan murid sebelum memulai atau sesudah kegiatan pembelajaran. Roda emosi Plutchik. Ada beberapa pertanyaan pada roda emosi Plutchik. Yang pertama, apa warna perasaan Anda beberapa hari ini? Apa yang membuatmu memiliki warna tersebut? Yang kedua, apa Anda tahu apa pemicu atau penyebabnya? Kenapa? Berikut ini contoh teknik memeriksakan diri yang dilakukan guru. Yang pertama, meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami atau dirasakan dan isi pikiran setelah menjalani kegiatan. Yang kedua, guru membantu siswa merumuskan pilihan keputusan yang akan dialami. Yang dikatakan pada siswa, pertama, Ananda coba perhatikan gambar pada emosi Plutchik berikut ini. Kedua, tuliskan perasaan yang Anda rasakan dan tuliskan isi pikiranmu setelah menerima pembelajaran hari ini. Yang ketiga, adakah sesuatu atau hal baru yang menyenangkan atau menantang lainnya? Berikut ini adalah penerapan dalam pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Langkah yang dilakukan adalah guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan tempat duduk, dan kebersihan kelas. Kemudian guru memotivasi peserta didik. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan guru mempersiapkan media atau alat pembelajaran berupa tayangan visual yang relevan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, sebelum melanjutkan pembelajaran, guru meminta siswa untuk bernafas dengan kesadaran penuh dengan melakukan teknik stop. Terakhir, guru menjelaskan tujuan melaksanakan teknik stop. Berikutnya penerapan dalam pembelajaran pada bagian penutup. Yang pertama, bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar selama sehari. Yang kedua, peserta didik dan pendidik melakukan refleksi apakah mereka sudah memiliki pemahaman terhadap materi tentang isi pokok materi. Yang ketiga, melakukan penilaian hasil belajar. Keempat, pendidik mengajak siswa untuk memeriksa perasaan dirinya dengan menampilkan gambar roda emosi Plutchik
dan menuliskan perasaan yang dialami setelah kegiatan pembelajaran ini. Yang kelima, membaca doa sesudah belajar dengan benar. Demikian pemaparan saya tentang sosial emosional kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.